Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Mahda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi di podcast Mahda Official. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini adalah kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah wal udwah kita, baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan Mahda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita memulai podcast lagi. Kita mendatangkan tamu yang berintelektual. Beliau adalah Imawan Izzuddin Hamid. Oke, langsung kita sapa. Imawan Izzuddin Hamid. Gimana kabarnya nih Imawan Izzuddin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, langsung saja Imawan Izzuddin Hamid mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu nih kepada teman-teman Mahda Official. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Izzuddin Hamid dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Alhamdulillah saya juga sibuk kuliah gitu ya, di samping juga berorganisasi juga. Oh, organisasinya kalau boleh tahu apa aja nih Mas Izzuddin? Alhamdulillah di periode sekarang gitu ya, saya aktif di organisasi IMM, KIP. Lalu di Korps Mubalik Mahasiswa Muhammadiyah Banyumas juga. Oke, Masya Allah. Dan juga di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Lengkap berarti ya nih ya. Iya. Seperti itu. Di IMM apa nih jabatannya nih di IMM? Di IMM alhamdulillah diamanahi juga sebagai ketua umum gitu. Oh, Masya Allah. Jadi Imawan Izzuddin Hamid ini adalah ketua umum PKIMM FKIP. Iya. Gitu ya. Periode 2023-2024. Masya Allah. Berarti di fakultasnya di IMM, iya. Di Banyumas di Korps Mubalik Mahasiswa Muhammadiyah, dan di kampus adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh, Masya Allah. Oke, baik. Imawan. Iya. Kalau saya barusan mendengar dari apa yang dibicarakan oleh Imawan Izzuddin, bahwasanya Imawan Izzuddin itu adalah sebuah aktivis, ya. Iya. Nah, oke, ketika bertemu dengan konotasi aktivis ya, nah, di situ kita berbicara terkait dengan mahasiswa. Betul, iya. Sini kan banyak kan mahasiswanya muslim ya nih. Iya, muslim. Nah, kira-kira kondisi mahasiswa muslim sekarang tuh ya Mas Izzuddin, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam apa belum sih? Oke, terutama di kampus kita nih. Ya, itu pasti. Oke, ketika melihat fakta di lapangan gitu ya, yang saya melihat sendiri, terutama di lingkup kecil saja, lingkup kelas, prodi, program studi itu masih banyak gitu ya, mahasiswa yang memang pada intinya mereka itu seperti acuh tak acuh gitu terhadap syariat Islam, hukum-hukum Islam yang memang itu harus diterapkan. Salah satunya dengan menutup aurat yang harus menutup gitu ya, harus tertutup banget gitu sesuai dengan syariat, tapi mereka malah banyak menyepelekan hal tersebut. Berarti kalau bisa saya tarik garis lurusnya adalah masih kurangnya kesadaran. Betul gitu, sekali, kurang banget. Bahkan di kampus juga, bukan hanya lingkup fakultas. Nah, di kampus makin beragam lagi. Makin beragam ya, makin banyak lagi berarti. Iya, itu baru lingkupnya fakultas. Gitu. Oh, tapi ketika kita berbicara terkait dengan fakta-fakta yang ada seperti itu ya, Imawan Izzuddin. Iya. Kira-kira seberapa penting sih dakwah di lingkungan kampus nih? Menurut saya pribadi bahwasanya dakwah ya terutama di lingkungan kampus itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika memang kita sudah menerapkan gitu ya nilai-nilai Islami, maka kehidupan pun akan damai. Dan juga ketika melihat di kampus ini masih banyak gitu ya mahasiswa yang memang belum menerapkan hal tersebut gitu. Masih banyak yang belum. Makanya dakwah itu sangat penting. Sangat penting sekali ya berarti ya. Kira-kira kita berbicara terkait dengan dakwah ya Mas Izzuddin. Apalagi dengan tadi yang fakta-fakta yang ada ya. Yang ada gitu ya. Kira-kira nih Mas Izzuddin, strategi dakwah yang apa sih
yang dapat kita lakukan di kampus ini? Oke, kalau dari saya pribadi ya, ketika memang saya ingin mengajak orang lain, tentu kita harus bercermin. Cermin. Bercermin bukan maksudnya kita mengaca sisanya kan ya, tapi kita bercermin apakah kita udah pantas gitu mengajak. Tapi kadang kita ya berusaha semaksimal mungkin gitu mengajak. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri, lalu kita mengajak di sekitar kita. Kalau saya posisinya sebagai ketua umum, kadang saya mengajak kader-kadernya. Ayo dong kita bareng-bareng, kita kumpul ini, kita kajian bareng-bareng gitu. Supaya nantinya ya ada perubahan dari sesuatu yang memang belum sesuai dengan syariat, kita ke yang sesuai syariat Islam gitu. Oke, berarti secara tidak langsung kalau kita mau mendakwahkan ya, kita harus dari keluarga terdekat. Iya, dari betul itu. sekali. Nah, selain dari keluarga terdekat, terus ke teman terdekat, baru ke yang lainnya, itu caranya tongkrongan seperti apa sih ya, Mas? Gini, kadang gitu ya. Terkadang itu kan kalau berbicara organisasi ya, Mas. Kalau berbicara organisasi terkadang mereka terlalu saklek gitu. Ketika memang berangkat itu ya ketika hanya program kerja dijalankan mereka ramai-ramai. Ketika tidak ada hal lain sepi gitu. Makanya salah satu solusi yang saya terapkan gitu, anggap mereka itu seperti keluarga gitu. Keluarga kita. Ketika udah diajak gitu bareng-bareng, ayo kita kesini, anggap mereka seperti keluarga kita. Jadi mereka merasa nyaman di situ gitu ya. Lalu kita istiqomah jalan bareng-bareng. Oke. Jalan bareng-bareng. Terus kalau berbicara terkait dengan tadi strategi dakwahnya ya. Iya betul. Itu sebuah perjalanan gak mungkin mulus terus kan ya. Betul sekali. Nah, pasti ada lika-liku. Iya. Nah, kira-kira hambatan selama berdakwah itu apa nih Mas Izudin? Oke, selama saya di lingkungan kampus ya mencoba untuk mengajak dan sebagainya itu hambatan yang memang hambatan paling besar itu kesadaran dari diri mereka masing-masing. Itu penting sekali itu. Karena memang ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, ngajak teman-teman, ayo kita ke masjid. Tapi kalau dari hati mereka itu nggak ada kesadaran, ya kita nggak bisa maksa gitu loh. Iya benar. Daya kita gitu. Oke, berarti kita harus benar-benar menyadarkan teman-teman kita ya. Gitu. Nah, tapi ini Mas Izun, ada yang perlu saya tanyakan lagi. Ketika berbicara terkait dengan kesadaran, kita betul. udah ngajak teman-teman kita sudah sadar nih misalkan. Nah, bagaimana sih cara supaya kita sendiri dan teman kita yang kita ajak itu supaya konsisten tuh Mas Izun? Istiqomah gitu ya. Iya, istiqomah bener. Jadi kalau saya sendiri itu ya ketika memang sudah ibaratnya kita sudah mengarahkan mereka nih untuk jalan yang ayo kita bareng-bareng di jalan yang benar intinya sesuai syariat, maka cara yang saya lakukan itu adalah kita bareng-bareng ngumpul itu jangan seperti organisasi yang saklek tadi saya sebutkan. Dan sampai ketika kumpul itu hanya program kerja saja baru rame, ketika nggak ada sepi. Itu orangnya yang alim-alim aja. Yang itu aja. Biasanya kayak gitu kan ya. gitu. Jadi kita berusaha mengajak mereka itu seperti keluarga kita tadi supaya mereka itu ya enak gitu kita ajak bareng-bareng dan mereka udah nyaman di situ, baru kita bisa ya tadi jalan bareng-bareng istiqomah di jalannya gitu. Jadi semuanya bisa dirangkul ya. Iya. Walaupun yang berat juga ini ya, perlu berdua. Begitu kawan Mahda Official, bahwasanya berdakwah ternyata menyenangkan ya. Iya. Tapi dimulai dari diri kita sendiri. Oke, mungkin yang terakhir Imawan Izudin bisa closing statement nih, kira-kira apa nih closing statement bagi kawan-kawan kita, kawan Mahda Official. Oke, untuk kawan Mahda Official nih ada closing statement dari saya itu. Khairun nasi ahsanahum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Apa nih artinya nih? Tahu nggak ya? Jadi artinya itu adalah sebaik-baik manusia itu adalah yang berakhlak baik dan juga memberikan manfaat bagi orang lain atau manusia lainnya. Gitu. Masya Allah. Bisa tepuk tangan kawan-kawan ada. Mungkin bisa diminum dulu Mas. Oh iya. Nah, kita minum dulu ya. Seger banget ini ya. Seger. Oke, ya Imawan Izudin. Mungkin dicukupkan ya podcastnya. Iya. Bagi kawan Mahda Official ya, kami tunggu ini terutama bagi ketum-ketum ya, ketum-ketum IMM ya, ketum-ketum IMM yang ada di UMP khususnya ya.
umumnya bagi semuanya lah. Sebanyak Siapapun mas, itu, mungkin ya. mahasiswa siapapun Iya, itu ya, boleh. umum juga lah ya. Boleh gitu Nah, ya. boleh kita tunggu kedatangannya di Meda kita tercinta Iya, ya. iya. Letaknya di Masjid Lantai 2, tentunya Masjid KJ Ahmad Dahlan. Kami tunggu kedatangannya, mari kita berdiskusi santai, mari kita bercerita, mari kita menciptakan lingkungan-lingkungan yang bagus. Termasuk yang tadi yang kita bicarakan yaitu terkait apa? Terkait dakwah di Dakwah di kampus. Saya juga nggak mau kalah lah. Tadi kan udah closing statement nih. Iya. Saya boleh nggak nih? Boleh closing statement? dong, Oke. boleh. Saya ingin closing statement. Kawan Mahda official yang dirahmati Allah. Amin. Ketika kita tidak bisa berbuat kebaikan, setidaknya kita tidak bertepuk tangan dalam sebuah kemaksiatan. Oke, itu saja yang dapat kita Luar biasa. sampaikan pada malam hari ini. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri kita ya, Iya, diri kita pribadi, benar. dan umumnya bagi jamaah. Kawan Mahda Oh, gitu, kawan Mahda. Baik, kawan Mahda gitu ya. official. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.